Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Raflah dan rekan saya Muhammad Fikri Rianto dan juga Ulfia Aisyifah. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang persamaan diferensial terpisah dan menjelaskan beberapa soal. Penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan NIM 21080464034. Langsung saja ke materinya. Persamaan diferensial variabel terpisah atau disebut dengan separable differential equation. Persamaan diferensial variabel terpisah atau separable differential equation adalah persamaan diferensial biasa order 1 yang secara aljabar dapat direduksi ke dalam bentuk baku dengan suku tak nol, memuat secara tepat satu variabel. Terus mengidentifikasi persamaan diferensial terpisah. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial terpisah menggunakan metode diferensi. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode persamaan diferensial terpisah. Langkah pertama, pada persamaan diferensial terpisah jika dan hanya jika dy per dx sama dengan fx kali gy, di mana fx ini adalah fungsi dari x dan gy ini adalah fungsi gy, dan gy ini adalah fungsi dari y. Jadi diperoleh bentuk umumnya gy dy min fx dx. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial terpisah, kita harus memisahkan antara variabel x dengan variabel x pada satu ruas dan variabel y pada ruas lainnya. Example 1. Tunjukkan bahwa persamaan diferensial tersebut terpisah. Y aksen sama dengan xy min 21 plus 3y min 7x. Penyelesaiannya adalah ini. Dipunyai y aksen sama dengan xy min 21 plus 3y min 7x. Terus diperoleh dy per dx sama dengan xy min 7x plus 3y min 21. Nah, ini kita urutkan terlebih dahulu. Terus diperoleh dy per dx sama dengan, nah, didapatkan xy min 7 ini kita sederhanakan bentuknya menjadi x dalam kurung y min 7 plus 3y min 7. Terus diperoleh dy per dx x plus 3y min 7. Nah, jadi persamaan diferensial bisa ditulis menjadi dy min dx fx gy, di mana fx-nya adalah x plus 3 dan gy-nya adalah dan gy-nya adalah y min 7. Terus jadi y aksen sama dengan xy min 21 plus 3y min 7x adalah persamaan diferensial terpisah. Example kedua, selesaikan permasalahan di persamaan diferensial terpisah. Berikut dr per d theta sama dengan r kuadrat per theta r1 sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah persamaan diferensial yang merupakan persamaan diferensial diberikan persamaan diferensial yang merupakan persamaan diferensial terpisah sebagai berikut. dr per d theta sama dengan r kuadrat per theta. Nah, ini kita pindah ruas, yang r kuadrat ini pindah ke ruas ke kiri, terus d theta ini pindah ke ruas ke kanan, terus didapat dr per r kuadrat sama dengan d theta per theta. Terus kita integralkan dr per r kuadrat sama dengan d theta per theta. Terus diperoleh, nah ini diperoleh 1 min 1 per r sama dengan ln theta plus d. Nah, integral dari d theta per theta adalah ln theta plus d. Terus substitusikan x1 sama dengan 2 sehingga diperoleh min setengah sama dengan ln 1 plus c. Terus diperoleh min setengah sama dengan 0 plus c. Nah, di mana ln 1 ini adalah, di mana nilai dari ln 1 adalah 0. Terus diperoleh c sama dengan min setengah. Kemudian didapat 1 per r, min 1 per r sama dengan ln theta sama dengan min setengah. Nah, setengah ini. Terus kita pindah ruas min 1 ke ruas kanan, didapatkan r sama dengan 1 per setengah min ln theta. Jadi persamaan umumnya adalah r sama dengan 1 per setengah min ln theta.
Terus example ketiga, selesaikan permasalahan persamaan diferensial berikut. dy plus dx sama dengan x min 2 x y kuadrat min 9, dimana y 0 sama dengan min 1. Penyelesaiannya adalah dy plus dx sama dengan x min 2 sama dengan x min 2 y kuadrat min 9. Terus kita pindah ruas, didapat didapat dy per y kuadrat min 9 sama dengan x min 2 dx. Terus setelah itu kita integralkan menjadi 1 per y kuadrat min 9 dy sama dengan integral x min 2 dx. Terus diperoleh 16 integral 1 per y min 3 min 1 per y plus 3 dy sama dengan x kuadrat per 2 min 2 per x sama dengan c. Nah, ini menggunakan metode parsial. Terus diperoleh 16 ln y min 3 min ln y plus 3 sama dengan x kuadrat min 2x plus c1. Terus diperoleh 16 ini kita seperti itu pindah ke mana ya. Nah, terus didapat ln y min 3 min ln y plus 3 sama dengan 3x kuadrat sama dengan 12x plus c2. Nah, ini 6 kan 16. Terus dipindah ke sini jadi 6 c1 sama dengan c2. Terus diperoleh ln y min 3, karena sama-sama ln kita menjadi 1, kita jadikan 1 menjadi ln y min 3 per y plus 3 sama dengan x kuadrat 3x kuadrat min 12x c2. Terus kita peroleh y min 3 per y plus 3 sama dengan, nah kan turunan dari ln kan adalah eksponensial. Terus didapat y min 3 sama dengan y min 3 per y plus 3 sama dengan eksponensial 3x kuadrat min 12x plus c2. Terus diperoleh, nah y min 3 per y plus 3 sama dengan c3 ini, maaf, ini seharusnya pakai di bawah. Nah, ini C3. Nah, ini pertamanya C3 eksponensial 3x kuadrat min 12x. Terus C3 sama dengan plus minus eksponensial C2. Terus, nah, selanjutnya fungsi ini, nah yang ini, fungsi ini kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi y min 3 sama dengan c3 y plus 3 eksponensial 3x kuadrat min 12x. Terus diperoleh y min 3 sama dengan y C3 eksponensial 3x kuadrat min 12x. Plus C3 eksponensial 3x kuadrat min 12x. Terus min 3 ini kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi y sama dengan 1 min C3 eksponensial. Nah, ini kita substitusikan ke ruas kiri. Nah, menjadi ini y 1 min C3 eksponensial 3x kuadrat min 12x sama dengan 3 dalam kurung 1 plus C3 eksponensial 3x kuadrat plus min 12x. Nah, terus diperoleh, nah kita pindah ke ruas, nah yang ini kita pindah ruas ke kanan. Terus diperoleh y sama dengan 3 1 plus C3 eksponensial 3x kuadrat min 12x per 1 min C3 eksponensial 3x kuadrat min 12x. Nah, sekarang kita menentukan nilai dari C3
Terus kita menentukan nilai dari C3. Kita akan mengambil nilai awal dari penyelesaian umum bersama diferensial terpisah. Kita dapat meletakkan nilai awal pada persamaan ekuivalen lainnya pada persamaan umum di persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini persamaan 1. Terus didapat Y min 3 per Y plus 3 sama dengan J3 eksponensial 3x kuadrat min 12x. Terus diperoleh, kita substitusikan nilai Y dan X-nya, di mana Y sama dengan min 1 dan X-nya adalah 0. Terus diperoleh min 1 min 3 per min 1 plus 3 sama dengan J3 eksponensial 3 0 12 min 2 kali 0. Terus diperoleh min 2 sama dengan J3. Jadi penyelesaian dari pencarian nilai awalnya adalah Y sama dengan 3 1 min 2 eksponensial 3x kuadrat min 12x per 1 plus 2 eksponensial 3x kuadrat min 12x. Terus example keempat, selesaikan permasalahan dari 3x per selesaikan permasalahan dari dx per dy sama dengan 6x kuadrat y. Langkah pertama, kita memisahkan antara variabel x dengan variabel y. Terus didapat 1 per y dy sama dengan 6x kuadrat dx. Terus langkah yang kedua yaitu dengan cara kita mengintegralkan kedua ruas, yaitu diperoleh integral 1 per y dy sama dengan integral 6x kuadrat dx. Terus integral dari 1 per y dy adalah ln x. Terus integral dari 6x kuadrat dx adalah 2x kuadrat plus c. Nah, ini didapatkan dari rumus pengintegralan dengan integral 6x kuadrat dx. Nah, ini asal usulnya ya. Terus 1 per 3 6x plus 3 plus c. Terus ini dicoret, terus diperoleh ini dapat 2x plus 3 2x pangkat 3 plus c. Nah, ini. Terus example kelima, carilah solusi persamaan umum dari persamaan diferensial berikut 16y dy per dx plus 9x sama dengan 0. Ubah persamaan diferensial ke bentuk variabel terpisah. Terus selesaikan dengan pengintegralan 16y dy plus 9x dx. Terus diintegralkan menjadi 16 integral 16y dy ditambah integral 9x dx sama dengan 0. Nah, hasil dari integral 16y dy adalah 16y kuadrat. Terus hasil dari integral 9x dx adalah 9x kuadrat. Terus kita sama dengan c, jadi solusi umum persamaan diferensialnya adalah 16y kuadrat plus 9x kuadrat sama dengan c, dimana c-nya adalah 2 ini. Terdapat dari ini 2. Example ke-6, carilah solusi umum dari persamaan diferensial berikut x kuadrat dx plus 1 min y kuadrat dy sama dengan 0. Solusinya adalah karena persamaan diferensial terbentuk terpisah, maka penyelesaiannya dapat ditemukan dengan melakukan pengintegralan langsung di tiap-tiap ruas. Nah, ini kita langsung diintegralkan karena variabelnya sudah terpisah. Terus menjadi integral x kuadrat dx ditambah plus integral 1 min y kuadrat dy sama dengan 2. Nah, ini diperoleh dari integral x kuadrat dx sama dengan 1 per 3x sampai 3 sama, terus 1 per y. Nah, ini kan plus y, hasilnya adalah ini yang bawah, y plus y min 1 per 3 y pangkat 3 plus kanan ini. Setelah itu kita dengan cara mengalihkan 3 karena penyebutnya adalah 3, terus diperoleh ini 1 per 3 kan dikali 3
ini dikali 3. Ini dikali 3. Lalu didapat sepertiga 3 sepertiga 3x pangkat 3x pangkat 3, nah plus 3y min sepertiga 3y pangkat 3. Terus nah ini dicoret, ini juga, terus didapat hanya ini 3x pangkat 3 plus ini 3y plus 3y min y pangkat 3 sama dengan c. Nah dimana c nya adalah sama dengan ini, terus c sama dengan 3k. Nah, ini 3